Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para pemirsa, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, berkah, rahmat, fadl atau karunia Allah, kita bisa mengistiqomahkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Alhamdulillah. Mari sebelum kita mulai ngaji, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para istri, para anak, para cucu. Kemudian kita tujukan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para habaib, dan keluarga kita yang sudah meninggal, kita sendiri yang masih hidup, dan tentu keluarga kita, sahabat kita yang masih hidup juga dibacakan alaniyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan ngaji kita sampai halaman 27. Bagi santri jamaah yang tidak punya kitab, bisa dilihat di samping sini ya. Nanti ada, bisa dibaca gitu, ada teksnya. Sambil menyimak, sambil mendengar, sambil mentadaburi. Ya, begitu. Baris ketiga, ya Aliyu, wahai Ali, man qara'a, man utapi sapane wong iku qara'a maca surat al-hasri ing surat hasyr. Barang siapa membaca surat hasyr. Kalau kita tahu surat hasyr itu artinya adalah surat pengusiran. Surat hasyr itu berada di juz 28. Banyaknya ada 24 ayat, dan surat ini termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah. Dan secara tata letak surat Al-Hasyr ini surat ke-59. Yang berbunyi salah satu ayat di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Lah, man qara'a, barang siapa membaca surat Al-Hasyr kulla lailatin, setiap malam, kafa syarrad dunya wal akhirah, maka Allah menyelamatkan, atau kafa ini menghilangkan, syarrad dunya, kejelekan, keburukan dunia atau keburukan dunia, wal akhirah, dan keburukan akhirat. Maka Allah akan menyelamatkan atau menghilangkan keburukan dunia dan akhirat. Senjatanya untuk itu yaitu membaca surat Al-Hasyr. Syukur-syukur hafal. Ya, nek bisa istiqomah seminggu sekali. Nggak bisa sebulan sekali. Nah, nggak bisa lagi minimal setahun sekali. Tapi
hadis ini itu berapa? Semalam sekali atau setiap malam sekali. Kita tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran itu mengandung banyak manfaat dan banyak khasiatnya. Sisi lain juga mengandung pahala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bukhari wa Muslim. Dari Abi Umamah, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Quran. Maksudnya ya ayat-ayat Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti, karena Al-Quran itu akan datang kelak pada hari kiamat sebagai apa? Syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat bagi para pemilik Quran. Pemilik ini ya orang yang belajar Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, atau orang yang membacanya. Ini kelak akan mendapatkan syafaat. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau mengutip juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min syafi'in afdalu manzilatan yaumal qiyamah minal Qur'an. Tidak ada pemberi syafaat yang lebih utama pada hari kiamat selain dari Al-Quran. Masya Allah. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati mengatakan, tilawatul Qur'anil azim min afdalil ibadat wa a'dhamil qurbat wa ajli ta'at wa fiha ajrun azimun wa thawabun karim. Membaca Al-Quran termasuk salah satu ibadah yang paling utama dan sebagai wasilah untuk bertakarub, DP mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya komunikasi bainallah wal abid, antara Allah dan hamba. Jadi baca Al-Quran itu komunikasi sebenarnya antara Allah dan hambanya. Wa ajlu ta'at, dan menandakan ketaatan. Di dalam Al-Quran ada ajrun azim, banyak pahala nih. Wa thawabun karim, dan pahala yang mulia. Masya Allah. Mari kita selalu ya minimal satu hari selembar, 2 lembar gitu. Sering-seringlah membaca Al-Quran. Bahkan di dalam hadis yang lain, annal fatihata lima quri'atul, bahwa surat Fatihah, membaca Al-Fatihah itu tergantung atau sebagai pengkabul atau sebagai memberikan mustajab, ijabah doa bagi orang yang membacanya. Niatnya apa? Kok dibarengi, diwasilai dengan Fatihah, maka Allah akan mengijabahi doa orang yang berdoa. Mintanya apapun dilantari dengan Fatihah, insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masing-masing Al-Quran, surat, ayat itu ada khasiatnya dan manfaatnya masing-masing. Banyak ya, ini ya tadi kemarin baca Yasin, maka Allah akan beri keamanan. Baca surat Al-Hasyr, Allah akan menghilangkan dan menyelamatkan keburukan dunia dan akhirat. Masya Allah, luar biasa. Man qara'a surat Al-Baqarah, ya Aliyu, man qara'a surat Al-Baqarah, barang siapa membaca surat Baqarah,
Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, itu Kamis malam Jumat, tala'alahu nuru ma baina sama'i sabi'ah ila tahtil ardina. Ila tahtal ardina. Barang siapa membaca surat Baqarah pada malam Jumat, maka akan muncul atau terbit baginya cahaya antara 7 langit sampai lapis 7 bumi. Nah, jadi cahayanya itu lapis langit yang 7 sampai ke bawah lapis bumi yang 7 juga. Ini faedahnya membaca surat Al-Baqarah. Ya, tapi agak panjang ya. Tapi tadi ada minimal, ada maksimal. Yang penting pernahlah kita baca ayat itu atau surat itu. Kita tahu bahwa surat Al-Baqarah itu termasuk surat Madaniyah. Juznya ada 3 ya. Jadi melingkupi 3 juz, juz 1, juz yang kedua, juz yang ketiga. Kemudian banyaknya ada berapa di sini? Ada 286 ayat. Ini banyak, tapi ya minimal seumur hidup sekali lah gitu loh. Maksimal ya minimalnya. Maksimal ya setiap malam Jumat sekali. Tidak hanya surat Yasin saja gitu ya. Atau surat Al-Kahfi saja. Surat ini menempati urutan kedua di dalam Al-Quran. Ada 6.221 kata. Sedangkan hurufnya ada 25.500 huruf. Nah, ini para ulama sudah membukukan, menulis di dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Wa man qara'a surat ad-dukhan, barang siapa membaca surat ad-dukhan wa surat al-mulk lailatal jum'ah, malam Jumat. Barang siapa membaca surat al-mulk, surat ad-dukhan malam Jumat, ghafarallahu, maka Allah mengampuni dzunubahu, dosa-dosanya. Maka Allah ghafarallah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa kafa fitnatal qabri, dan menghilangkan atau menyelamatkan dari fitnah kubur. Kita tahu surat ad-dukhan ini surat ke-44 ya. Jadi dalam Al-Quran surat ke-44 ini berbasis Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah. Juznya di mana? Juznya berada di juz 25. Terdiri dari 59 ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Al-ayah. Tuh. Kalau al-mulk ini makna. Kalau ad-dukhan tadi kabut, artinya sekarang al-mulk kerajaan. Mulkun. Surat ini berbasis Makkiyah, sama ya. Di kota Mekah turunnya. Surat ke-67 di dalam Al-Quran. Juznya berada di juz 29, terdiri dari 30 ayat. Ayat yang pertama bagaimana? Hafal enggak? Surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Bisa diwirid, menjadi wirid atau bacaan rutinan malam Jumat. Ini enggak
Yasin, Kahfi, Baqarah atau ini Dukhan atau Al-Mulk. Wa man qara'a 'inda madji'i akhir ayatil Kahfi. Barang siapa qara'a membaca 'inda madji'ihi ketika hendak tidur dalam keadaan miring, itu tidurnya miring. Membaca apa? Barang siapa membaca ketika hendak tidur dalam keadaan miring akhir ayat surat Al-Kahfi, akhir ayatil Kahfi, akhir dari surat Al-Kahfi, bunyalahu min nurin, maka bunia dibangunkan padanya cahaya, atau dibangunkan, aslinya bana ya beni, bunia itu mabni majhul, dibangunkan atau dibangun untuknya, atau lebih mudahnya diberikan kepadanya cahaya dari mulai kepala min ra'sihi ila ka'bihi sampai ke tumitnya. Jadi diberikan cahaya mulai dari kepala, ujung kepala sampai ke tumitnya. Masya Allah, orang itu selalu bercahaya. Walaupun hitam bercahaya, apalagi sudah putih. Karena kan ada orang itu bercahaya hitam tapi ya budak, tidak ada enak-enaknya gitu, tidak ada manis-manisnya. Nah, maka untuk bercahaya ya bacalah surat Al-Kahfi. Baik yang punya kulit hitam, kulit putih atau kulit apa saja, bacalah surat Al-Kahfi. Allah akan berikan cahaya hidupnya. Hidupnya nggak petang dedet, hidupnya akan terang benderang. Apa itu menghadapi hidup itu mudah, tidak sulit gitu ya. Waman qara'a, apa tadi akhir dari surat Al-Kahfi, saya baca, nanti bisa dilihat sendiri para santri, para jamaah, kaum muslimin muslimat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim. Nah, itu bacaan dari ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Lanjutnya, waman qara'a surat At-Tariq, barang siapa membaca surat At-Tariq, was-samaa'i wat-tariq, wama adraka mat-tariq. Ya, itu berbunyi. Inda marqadihi, ketika hendak tidur atau nggon turune, atau ya hendak tidur maksudnya di ranjang tidurnya. Barang siapa yang membaca surat At-Tariq ketika hendak tidur, kutiba lahu adadu nujumis samai hasanatin, maka akan ditulis baginya, atau gampang, maka ia akan mendapat atau ditulis baginya sebanyak, atau ia akan mendapat kebaikan-kebaikan hasanat, atau dia akan ditulis baginya kebaikan-kebaikan ada nujumis sama, sebanyak bilangan bintang yang ada di langit. Masya Allah, bintang itu banyak sekali. Cukup hanya membaca surat At-Tariq, pahalanya, kebaikannya sama dengan bilangan bintang yang ada di langit. Kebangetan nih para santri, kaum muslimin muslimat nggak hafal surat At-Tariq. Gampang, kebangetan nggak hafal ya. Kalau nggak hafal ya baca. Setiap mau tidur
Sik Bu, mau baca surat Fatihah. Nanti Bapak, saya mau baca surat Fatihah dulu ya, sebelum tidur. Ya gitu. Nanti mulai diaplikasikan, dipraktekan ya. Dipraktekan. Baca surat At-Tariq sebelum tidur. Nah, surat At-Tariq yang artinya yang datang di malam hari, ini surat yang berbasis Makkiyah, artinya turun di kota Mekah. Surat yang ke-86. Banyaknya ada berapa? 17 ayat. Dan ini berada di juz yang ke-30. Dikit kok. Ayo dibaca. Syukur-syukur bisa hafal. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a surat al-mulk, barang siapa yang baca surat al-mulk, tabarok tadi ya, atau tabarok ya, wa tala ba'da qiraatiha, dan membaca setelah selesai membaca surat al-mulk, atau barang siapa membaca surat al-mulk lalu dilanjutkan dengan membaca doa, Allahumma asimni, ya Allah iksim, jagalah saya, bil Islam, jagalah saya untuk selalu teguh dalam agama Islam, qa'idan wa raqidan, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan tidur, artinya masih membawa agama Islam. Doa ini, Allahumma asimni bil Islam qa'idan wa raqidan wa la tushmit fiyya aduwan wa la hasidan wa la tushmit, dan janganlah apa ya? Dan janganlah engkau membahagiakan, artinya ya Allah, janganlah engkau membahagiakan orang-orang yang memusuhi dan menghasutku. Qa'atuban itu ada, jangan engkau membahagiakan orang-orang yang memusuhiku atau menjadi musuh dan yang menghasutku. Wala hasidan, janganlah engkau membahagiakan orang-orang yang menjadi musuhku atau orang yang menjadi musuhku dan menghasutku. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya saya a'udzubika, berlindung kepadamu, min syarri kulli dabbah, dari kejelekan setiap hewan melata. Ya Allah, sungguhnya saya berlindung kepadamu dari kejahatan atau kejelekan setiap hewan melata. Baikku, ya hebat segala hewan lah. Baikku mungkin kalajengking, baikku tikus, ulat, ada yang melata-lata yang membahayakan manusia. Anta akhidun binasiyatiha, engkaulah zat yang menjaga ubun-ubunnya. Jadi engkau akhidun itu adalah zat yang menjaga atau pemilik, bisa binasiyatiha, ubun-ubunnya. Jadi minta perlindungan dari Allah dari segala hewan, karena engkau adalah zat yang maha memiliki ubun-ubun. Jadi Allah lah yang memiliki segala atau semua hewan tersebut. Wa as'alukal khairal ladzi biyadika, dan saya meminta kebaikan, dan saya meminta kebaikan kepadamu, dan saya minta kebaikan kepadamu, alladzi biyadika, kebaikan yang berada di kekuasaanmu, dan saya meminta kebaikan yang berada di
kekuasaanmu. Ini Allah, ya Allah. Tadi jaga saya untuk selalu teguh dalam beragama Islam, dan janganlah engkau membahagiakan orang yang menjadi musuh dan menghasutku, dan saya berlindung kepadamu dari hewan melata, yang mana engkau adalah zat yang menjaga ubun-ubunnya. Dan saya minta kebaikan yang berada di bawah kekuasaanmu. Nah, ketika doa ini dibaca setelah membaca surat Al-Mulk Tabarok, apa? Kafahullah, maka Allah akan menghilangkan mahammahu minal jinni wal insi wad dawab. Maka Allah akan menghilangkan kebingungan, keresahan dari gangguan jin wal insi, manusia, wad dawab, dan hewan melata. Ini bisa-bisa ditulis lah di tembok gitu ya. Di temboknya mungkin ditulis ayat Allah maksimni tadi sampai bawah. Allah akan menjaga dari jin, manusia, bahkan dari hewan. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa ya. Tabarok, lalu baca ini. Ya Aliyu, terakhir, idza arata hajatan. Ya Ali, wahai Ali, apabila engkau ingin dipenuhi kebutuhan-kebutuhan atau ingin dikabulkan hajatmu, faqra ayatal kursi, maka hendaklah engkau membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai akhir. Baca ayat kursi, wad'ullaha, dan berdoalah kepada Allah di saat engkau berada di dalam kesusahan, wal kurub, dan kerupakan atau kesulitan. Bacalah surat ayat kursi dan berdoalah ketika kamu dalam keadaan bingung, resah, gundah, atau dalam ini bete mungkin ya, kesulitan, atau bahasanya mudah galau begitu. Wakul ya hayu ya qayyum, dan ucapkanlah ya hayu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, ya qayyum, wahai zat yang berdiri sendiri, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghitsu, saya minta tolong, faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku, wa aslih, faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku, wa aslih li sya'ni, dan perbaikilah tingkahku. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghits, faghfirli wa aslih li sya'ni wa farij hammi, dan hilangkanlah kegundahan atau kebingunganku, wa farij hammi, dan hilangkanlah kegundahan atau kebingunganku. Setelah membaca doa ini, diawali surat ayat kursi, lalu membaca ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghits, faghfirli wa aslih li sya'ni wa farij hammi. Setelah ini maka Allah apa? Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, yakshifu, bakal membuka, angkal humuma, atau membuka di sini maksudnya ya, menghilangkan kegundahan, kebingungan. Maka sesungguhnya Allah akan membuka atau menghilangkan kegundahan, kebingungan, wa yufarriju, dan juga menghilangkan angkal kuruba,
kesulitan-kesulitan, maka Allah akan juga menghilangkan atau menghilangkan kesulitan-kesulitan. Wa yaqdi lakal hawaija, wa yaqdi qadha yaqdi lakal hawaij, dan memenuhi kebutuhanmu. Maka sungguhnya Allah akan menghilangkan kebingungan-kebingungan, wa yufariju, dan juga menghilangkan kesulitan-kesulitan, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Apa kuncinya? Membaca ayat kursi, syukur-syukur, ditambah doa, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni wa farij hami. Mudah-mudahan para santri, para jamaah, kaum muslimin muslimat bisa mengistiqomahkan serta mengamalkan beberapa tadi bacaan-bacaan surat Al-Quran, baik surat Al-Hasyr, kemudian surat Ad-Dukhan, surat Al-Mulk, akhir dari surat Al-Kahfi, surat At-Tariq, kemudian Tabarok, lalu ditambah doa Allahumma simni, kemudian yang terakhir tadi surat ayat kursi. Kalau enggak semuanya ya minimal sebagian tadi diamalkan, sehingga tidak hanya ngaji tok tapi ada praktek dan amalannya. Ketika tidak bisa semua ya sebagian, toh yang paling mudah lah yang bisa diambil. Begitu ya. Nah, mari kita akhiri dengan baca sholawat fil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di ngaji selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah.